Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini tanggal 8 November 2023. Boleh kalian fokuskan pada siapa dia. Aku akan mencoba menarik energi dari kamu dan dia hari ini. Dan pembacaan ini bisa terbolak-balik ya. Kalian situasikan aja dengan keadaan kalian. Three of Cup, the Emperor, Temperance reverse, Seven of Swords reverse, the Lovers, Two of Wands. Oke. Nampaknya aku lihat kamu saat ini tuh ya lagi bahagia-bahagia aja sih ya dengan hidupmu. Dan kamu melakukan perayaan, atau kamu itu lagi ya bahagia dengan teman-teman, kayak tuh merayakan sesuatu bersama teman-teman. Dan ada energi di sini mantan kalian atau orang yang dulu orang lama lah ya, orang masa lalumu kembali lagi atau datang kembali ke kehidupan kamu. Kemudian di sini ada The Emperor ya. Saat ini kamu itu memang lebih ke fokus pada karir ya. Karir kamu pada kekuatan dan kekuatan power ya, kekuatan kamu di dalam pekerjaan ya. Bukan berarti di sini kamu tidak menginginkan hubungan percintaan, bukan, tapi kamu gini, sekarang tuh udah punya prinsip atau di pikiran kamu tuh tentang percintaan tuh harus pada pemikiran yang sama, pada level yang sama, pada frekuensi yang sama, sehingganya tidak menimbulkan suatu konflik, selalu menimbulkan suatu konflik. Sedangkan kamu dengan si dia ini ya, orang lamamu ini atau mantanmu ini sering sekali ya kemarin itu, atau ya sering sekali lah terjadi konflik atau kesalahpahaman di antara kalian. Jadi karena ini The Emperor ya, jadi aku lihat di sini kalian tidak mau kamu tidak mau untuk mengulang hubungan yang toksik seperti kemarin gitu. Jadi lebih memilih saat ini tuh udah deh fokus sama karir kayak gitu. Karena di hubungan percintaan juga kayak kamu itu masih dibilang ragu mungkin ya, ragu atau was-was, atau masih ada ketakutan ya terhadap si dia ini, mantan kamu yang datang kembali ini. Ya jadi hubungan percintaanmu itu sebenarnya saat ini tuh belum stabil ya, masih adanya ketidakstabilan di hubungan. Oh gini, jadi sebenarnya orang di masa lalumu atau mantanmu ini sempat datang, tapi karena saat ini tuh kamu lebih fokus pada karir ya, aku lihat. Jadi ada, bisa dibilang hubungan kamu dengan si dia mantanmu ini akhirnya break kembali gitu ya, atau break sementara lagi gitu, nggak ada komunikasi lagi. Tapi bukan berarti pisah gitu, karena aku lihat di sini kayaknya nggak ada kata berpisah, cuman memang sama-sama saling menarik diri aja karena fokus sama karir. Dan aku lihat di sini kamu pun memilih untuk fokus pada hal lain, atau mungkin kamu juga sebenarnya mengharapkan orang lain, orang yang baru ya. Kamu nggak terlalu mengharapkan si mantan ini atau orang masa lalumu ini kembali gitu. Jadi kamu lebih memilih untuk
memfokuskan pada hal lainnya atau bahkan orang lain. Kenapa? Karena si mantanmu ini pun saat ini tuh lagi nggak ngefokusin pada kamu. Kamu merasa nggak diberikan perhatian, nggak dihormati, nggak disayangin, nggak apa ya, nggak dihargain. Sekarang tuh nggak ya, karena nggak ada komunikasi ya, dia juga memfokuskan pada pada apa namanya, pencapaian dia sendiri gitu. Akhirnya ya udah, kamu memilih untuk um, memfokuskan pada yang lainnya aja gitu, atau mungkin pada orang lain saja gitu, orang baru mungkin ya, atau mungkin pada, ya bisa juga pada teman-teman. Dan mungkin juga kemarin itu kalian ada suatu pertengkaran kecil yang akhirnya kalian tuh memilih untuk ya menarik diri aja dulu deh gitu ya. Walaupun nggak ada kata perpisahan di sini, aku tidak melihat, tapi ya bisa dibilang ini perpisahan, tapi apa ya, bukan yang kayak total gitu bakalan berpisah, enggak, lebih ke menarik diri aja aku lihatnya. Dan aku lihat orang ini memang kemarin itu sempat melakukan perselingkuhan ya, di belakang kamu, dan kemudian itu terbongkar atau ketahuan olehmu, atau justru malah dia yang membongkarnya bahwa dia selingkuh. Nah, aku lihat di sini kamu itu kayak apa ya, mungkin ini sudah berulang kali sampai kamu itu kayak ya udah deh maafin aja, dan abis itu tidak peduli gitu ya. Abis itu kamu ya udah ngejalanin aja hidupmu seperti biasanya, dan tidak tidak ngebucin lagi, tidak apa ya, tidak bergantung lagi sama dia atau mengharapkan dia lebih gitu ya, Aku ngeliat saat ini kamu seperti itu terhadap dia, karena ya ini dia sering berselingkuh sama kamu, mungkin sering kali berselingkuh dengan dari kamu. Makanya kamu sampai bersikap seperti ini. Ya udah, apapun yang dia lakukan, mau itu selingkuh atau ngapain, ya udah terserah dia. Kalau dimaafkan ya, aku lihat kamu memaafkannya, tapi kayak untuk bisa percaya lagi, aku lihat itu sulit. Dan ya udah, sekarang kamu melanjutkan hidupmu aja gitu ya. Jadi mau ngapain dia terserah dia gitu aku ngelihatnya ya. Dan aku lihat juga di sini the lovers ya. Sebenarnya aku lihat kalian berdua ya masih sama-sama saling mencintai ya, terutama dia sangat-sangat bergairah sama kamu, bukan hanya sekedar ketertarikan semata. Di sini aku lihat ya, dia itu lebih dari kata-kata tertarik dengan kamu, tapi ya memang sayang banget sebenarnya, cinta banget sama kamu. Cuman karena ini the lovers, memang hubungan kalian ini sering sekali on off ya, atau putus nyambung. Dari hubungan yang putus nyambung karena adanya suatu masalah, itu sebenarnya suatu ujian buat kalian, suatu pelajaran buat kalian, agar hubungan ini bisa lebih dewasa, agar hubungan ini bisa berkembang ya, agar hubungan ini tuh bisa semakin kuat satu sama lain untuk mempertahankan perasaan satu sama lain ya, perasaan masing-masing dalam hal mencintai gitu ya. Jadi kalau lovers itu memang gitu ya, sering sekali hubungan itu on off, sering sekali putus nyambung ya. Ini sebenarnya suatu ujian ya untuk kalian agar memperkuat hubungan. Tapi kalau masalah cinta, aku lihat di sini dia sangat cinta sama kamu. Oke. Dan di sini juga kalian ini ada yang LDR ya, LDR, bahkan mungkin ada yang beda negara ya, sampai beda negara, atau mungkin ya beda kota, beda pulau ya, beda provinsi bisa jadi. Dan aku lihat di sini ya, dia ini melihat kamu tuh kayaknya hubungan ini tuh kok ya cuman dia sendiri gitu yang masih bergairah gitu. Kamu kayaknya cinta ke dia itu udah memudar, udah hambar gitu ya perasaan kamu terhadap dia. Kamu itu kayak udah nggak terlalu bergairah, atau
bergantung atau bucin lagi ke dia tuh kayaknya kamu udah nggak kayak gitu dia melihatnya. Kamu tuh udah cuek sama dia. Jadi hubungan ini tuh udah nggak stabil lagi. Bahkan kamu itu juga menunjukkan bahwa uh, kamu itu kayak udah nggak terikat lagi dengan si dia gitu ya. Jadi kamu kayak ketika dia datang kamu tuh kayak ya welcome sih welcome, tapi kayak udah nggak terlalu ngebucin kayak kemarin kayak gitu ya. Saat ini dia ngerasain itu, dia tahu itu. Apalagi situasi kalian yang LDR ya, jadi makin gampang banget ya untuk apa nih namanya hubungan kalian itu makin ngerenggang kayak gitu ya, karena komunikasi jadi sulit ya, kurang komunikatif gitu kan. Kemudian juga jarang ada pertemuan, terus juga kamu itu fokus pada hal lain ya, pada pekerjaan, dan dia juga seperti itu ya. Jadi semakin apa ya, semakin merenggang hubungan kalian. Tapi saat ini tuh aku lihatnya kayak kamu tuh dingin udahan sama dia, tapi dia masih tetap pada pendirian dia bahwa memang kamulah orang yang dia cintai. Dia masih berpegang teguh pada itu. Cuman dia ini memilih untuk apa ya, ngikutin alurnya kamu gitu ya. Kalau memang kamu belum siap untuk apa menjalin kembali hubungan dengan dia, ya dia akan menunggu. Kalau kamu memang lagi sibuk sama kerjaan, oke, berarti memang dia juga harus berfokus juga pada kehidupan dia, menstabilkan finansial dia juga gitu. Jadi dia tuh di sini pengen mensetarakan dengan kamu ya, dia pengen mengejar kesetaraan dengan kamu. Aku lihatnya seperti itu saat ini ya. Oke, jadi seperti inilah koneksi antara kamu dengan dia. Dia ingin menyetarakan hidup dia dengan kamu juga gitu. Karena di sini dia masih yakin bahwa kamu pun masih mencintai dia, dan kalau ditanya tentang perasaan dia masih mencintai kamu gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries, Sagittarius dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.